Jadi saya berharap sekali sebagai anak putra daerah Morowali, Bupati Morowali Taslim, ya alias yang akrab dipanggil Pak Seng itu, agar memecat orang-orang ini tanpa syarat. Karena peraturan pemerintah jelas, undang-undangnya jelas. Iya, sebetulnya untuk memberhentikan itu sudah amanah undang-undang. Undang-undang ASN pasal 87 ya, seperti yang saya katakan ayat 4 huruf C gitu. Kemudian juga undang-undang sebelumnya tentang pokok-pokok kepegawaian juga mengatakan sudah menyebutkan bahwa ASN yang sudah terbukti ikrah tindak pidana korupsi dana jabatan atau ini yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Masalah aparatur sipil negara ASN ex Napi Tipikor yang masih menjabat di lingkup pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah memasuki babak baru. Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara KASN, Badan Kepegawaian Negara BKN Regional Makassar, dan Komisi 2 DPR RI memberikan penjelasan. Kini giliran Ketua LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi, Hisam Kaimudin yang angkat bicara. Dengan sikap Bupati Morowali, Taslim, yang biasa dipanggil Seng, kalau di Bungku akan dipanggil Seng ya, yang menurut saya itu beliau masih doyan, kira-kira begitu, memelihara tanda kutip mantan koruptor di Kabupaten Morowali yang sudah memiliki putusan kekuatan hukum tetap terhadap pengadilan bahwa mereka itu divonis akibat melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Tapi oleh Taslim pemerintahnya saat ini diangkat mereka juga menjadi pejabat yang dihukum penjara cukup berat akibat melakukan tindak pidana korupsi pada saat rekrutmen sekretaris desa untuk menjadi PNS pada saat itu, seingat saya. Nah, saat ini kan menjadi polemik di Sulawesi Tengah. Menurut saya Taslim ini, Bupati Morowali, salah satu bupati Indonesia yang melawan SKB 3 Menteri maupun Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang dimana disebutkan di sana bahwa koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi itu harus diberhentikan secara tidak terhormat. Dan itu sudah terjadi di Republik ini bahwa napi-napi koruptor itu dari ASN itu dipecat. Namun oleh Dr. Taslim alias Aseng ini dipeliharanya lah di sana, kira-kira begitu. Apakah yang menjadi dasar? Ini menjadi pertanyaan masyarakat di Morowali. Apa yang menjadi dasar kuat Taslim kemudian menggunakan atau memakai orang-orang itu sebagai pembantunya di pemerintah di Morowali? Apakah karena tanda kutip ada setoran, atau karena mental koruptor yang dipakai supaya kira-kira untuk kemudian mengumpul pundi-pundi keuangan untuk maju lagi di periode kedua, kita belum tahu ini. Ya. Jadi menurut saya sebagai Ketua Umum Lembaga Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi, ini tidak baik bagi pemerintahan di sana. Karena dulu saat dia berkampanye, dia menyebutkan dia memasang baliho di mana-mana bersama Tahajud itu pasangannya Dr. Andos Najamuddin itu komitmen untuk memberantas korupsi, menciptakan pemerintahan yang terjadi di Republik ini bahwa napi-napi koruptor itu dari ASN itu dipecat. Namun oleh Dr. Andos Taslim alias Aseng ini dipeliharanya lah di sana, kira-kira begitu. Apakah yang menjadi dasar? Ini menjadi pertanyaan masyarakat di Morowali. Apa yang menjadi dasar kuat Taslim kemudian menggunakan atau memakai orang-orang itu sebagai pembantunya di pemerintah di Morowali? Apakah karena tanda kutip ada setoran, atau karena mental koruptor yang dipakai supaya kira-kira untuk kemudian mengumpul pundi-pundi keuangan untuk maju lagi di periode kedua, kita belum tahu ini. Ya. Jadi menurut saya sebagai Ketua Umum Lembaga Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi, ini tidak baik bagi pemerintahan di sana. Karena dulu saat dia berkampanye, dia menyebutkan dia memasang baliho di mana-mana bersama Tahajud itu pasangannya Dr. Andos Najamuddin itu komitmen untuk memberantas korupsi, menciptakan pemerintahan yang bersih di sana. Tapi faktanya terbalik, justru koruptor yang nyata-nyata sudah ingkrah putusannya di pengadilan dipelihara, diangkat menjadi pejabat ini. Ya, apalagi Kepala Dinas PU yang kita tahu di sana, ya informasi kami peroleh banyak, ya proyek-proyek besar itu dikuasai oleh keluarganya itu. Seperti itu kira-kira. Jadi saya berharap sekali sebagai anak putra daerah Morowali,
Bupati Morowali Taslim, ya alias yang akrab dipanggil Pak Seng itu, agar memecat orang-orang ini tanpa syarat. Ya, karena peraturan pemerintah jelas, undang-undangnya jelas, dan juga SKB 3 Menteri itu secara pribadi ya, dia melawan aturan. Itulah kira-kira. Jadi kami berharap seluruh masyarakat Morowali, baik yang berada di Kabupaten Morowali maupun di luar seperti saya, Morowali yang tinggal di Jakarta, domisili Jakarta saat ini, sebagai aktivis anti korupsi sangat tidak menerima tindakan dan sikap Taslim sebagai Bupati Morowali yang kemudian tanda kutip memelihara napi koruptor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hisam mengatakan penegasan dari lembaga negara seperti KASN, BKN, maupun Komisi 2 DPR RI sudah sangat jelas bahwa aparatur sipil negara yang pernah menjalani hukuman atas kasus tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan jabatan dan telah ingkrah di pengadilan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Pejabat Pembina Kepegawaian PPK, dalam hal ini Bupati, kata Hisam, harus mengambil tindakan atas keputusan BKN, KASN, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi sesuai dengan tagline saat kampanye, yakni anti korupsi. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI beberapa hari lalu, masalah itu sempat kembali ditanyakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI terkait penegasan dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Atas pertanyaan tersebut, Ketua KASN Republik Indonesia melalui Asisten Komisioner KASN, Nur Hasni kepada media ini pada Jumat 10 Juni 2022 menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain bagi ASN ex Napi Tipikor kecuali diberhentikan tidak dengan hormat atau secara sadar harus mengundurkan diri. Dikatakan Nur Hasni, bagi pejabat yang masih menduduki jabatan, maka dokumen-dokumen yang ditandatangani bisa dianggap tidak sah dan seharusnya menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Iya, sebetulnya untuk memberhentikan itu sudah amanah undang-undang. Undang-undang ASN pasal 87 ya, seperti yang saya katakan ayat 4 huruf C gitu. Kemudian juga undang-undang sebelumnya tentang pokok-pokok kepegawaian juga mengatakan sudah menyebutkan bahwa ASN yang sudah terbukti ingkrah tindak pidana korupsi karena jabatan atau ini yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi kalau seandainya PPK tidak menjalankan, berarti PPK tidak melaksanakan ketentuan peraturan itu gitu loh. Jadi wajib sebetulnya harus diberhentikan. Kenapa terjadi di lapangan tidak diberhentikan? Nah, itu yang harus menjadi sebuah persoalan PR kita bersama untuk melakukan pengawasan dan kita mendorong PPK-nya untuk melaksanakannya. Ya, kalau kami sebagai pengawas, tentu kami karena memang rentang Indonesia kan luas ya. Dengan adanya kami berharap partisipasi aktif dari semua pihak melaporkan kepada kami ya. Siapa saja tentu dengan informasi yang lengkap gitu, di mana yang bersangkutan kalau perlu ada punya dokumen yang lengkap sehingga nanti langkah kami selaku pengawas tentu kami akan langsung ya kepada instansi terkait, umpamanya terjadi di Morowali gitu ya, tentu kami akan melakukan koordinasi dengan PPK atau PYB setempat kalau memang seperti ini dan itu betul adanya, tentu kami merekomendasikan segera untuk dilakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Dan tentu ini koordinasi dengan BKN juga ya, karena di BKN itu sudah ada datanya ya, datanya sudah ada di BKN, mereka sudah diblokir kepegawaiannya. Kalaupun mereka tetap bekerja, tentu mereka seharusnya menyadari nih, menurut saya juga menghimbau ASN ya, ASN tersebut yang telah memang ingkrah tindak pidana korupsi, tolong disadari ya bahwa Anda memang sudah bukan PNS lagi. Jadi Anda harus menyadari dan Anda tidak akan punya hak pensiun dan lain sebagainya. Ya, Anda harusnya terhormat ya, berhenti. Minta berhenti. Kalau memang PPK tidak memberhentikan, ya Anda dengan kesadaran sendiri bahwa Anda memang harus berhenti. Kepada kami ya, siapa saja tentu dengan informasi yang lengkap gitu, di mana yang bersangkutan kalau perlu ada punya dokumen yang lengkap sehingga nanti langkah kami selaku pengawas tentu kami akan
langsung ya kepada instansi terkait, umpamanya terjadi di Morowali gitu ya. Tentu kami akan melakukan koordinasi dengan PPK atau PYB setempat kalau memang seperti ini dan itu betul adanya, tentu kami merekomendasikan segera untuk dilakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Dan tentu ini koordinasi dengan BKN juga ya, karena di BKN itu sudah ada datanya ya, datanya sudah ada di BKN. Mereka sudah diblokir kepegawaiannya. Kalaupun mereka tetap bekerja, tentu mereka seharusnya menyadari nih. Menurut saya juga menghimbau ASN tersebut yang telah memang ingkrah tindak pidana korupsi, tolong disadari ya bahwa Anda memang sudah bukan PNS lagi. Jadi Anda harus menyadari dan Anda tidak akan punya hak pensiun dan lain sebagainya. Ya, Anda harusnya terhormat ya, berhenti. Minta berhenti. Kalau memang PPK tidak memberhentikan, ya Anda dengan kesadaran sendiri bahwa Anda memang harus berhenti. Sebab kalau sekiranya Anda terus melaksanakan kerja, ada dokumen-dokumen yang ditandatangani, kan dokumennya nggak sah karena Anda bukan PNS lagi. Sejak Anda dikatakan ingkrah itu sudah berhenti Anda jadi PNS gitu. Kemudian kalaupun ada anggaran yang dari negara yang diberikan kepada Anda gitu, anggaran itu tentu nanti tidak sah dibayarkan kepada saudara, kepada Anda. Anggaran itu adalah menjadi kerugian negara dan suatu saat itu akan dituntut kepada Anda untuk memulangkan. Biarkan pembiaran seperti ini, tiba-tiba Anda kaget bahwa Anda harus memulangkan uang negara, kan hal tersebut harus menjadi kesadaran ya. Dan juga hal ini menurut saya ini perlu BPK. Kalau memang itu sudah menjadi temuan BPK, ini kan harus ditindaklanjuti dan oleh daerah gitu ya. Kalau memang sangkut pautnya dia tidak menindaklanjuti hasil temuan BPK, kan pengaruh juga kepada WTP atau segala macam. Jadi menurut saya ini tinggal komitmen bersama ya untuk bisa hal ini dilakukan percepatan untuk segera semua data-data semua PNS atau ASN yang memang sudah terbukti seperti itu untuk segera diselesaikan persoalannya, sehingga kita beralih lagi lah ke persoalan yang lain gitu. Jangan persoalannya ini ke ini ya, udah bertahun-tahun ini juga yang akan kita lakukan. Kapan negara kita akan maju? Nur Hasni juga mengatakan perlu ada komitmen bersama untuk melakukan percepatan penanganan terhadap masalah tersebut sehingga tidak hanya terfokus pada satu persoalan saja. Dari DKI Jakarta, tim Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.